Nah, saya di Al-Muhajirin ini juga dalam rangka dakwah, dalam rangka menyadarkan dan memberikan sudut pandang. Lalu selebihnya ya tergantung dulur-dulur. Nah, kita nyampe di surat Al-Mursalat ya. Ya, di Al-Mursalat ya. Kemarin juga banyak tentang wailun dan sebagainya. Nanti ayat sebenarnya yang harus kita pelajari ini adalah innal muttaqina. Tentang nanti insya Allah besok kita akan lanjutkan adalah tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang perlu kita harusnya raih adalah derajat takwa itu. Masalahnya sekarang itu banyak orang yang merasa sudah bertakwa, padahal dalam ciri-ciri yang disebutkan Allah jauh dari kalimat takwa. Insya Allah besok akan kita bahas ya. Apa ciri-ciri takwa sesuai dengan surat Al-Mursalat. Kemarin sudah sampai ayat 30 berapa kemarin tuh? 40 ya. Ya, besok insya Allah surat ayat 40. Kita bahas sebentar lah ya. Kita bahas sebentar. Besok akan kita baca lagi. Di dalam surat Al-Mursalat itu, di sana disampaikan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam naungan mata air. Wa faqiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka sukai. Nah, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya al-muttaqina orang yang bertakwa fi dhilalin dalam naungan wa uyun mata air. Wa faqiha dan buah-buahan mimma yashtahun yang mereka sukai. Kulu makanlah, washrobu dan minumlah, hani'an dengan rasa nikmat, bima karena apa, kuntum yang kalian dahulu, ta'malun kamu kerjakan. Inna sesungguhnya, kadzalika demikianlah, najzi kami beri balasan, al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Inna sesungguhnya, al-muttaqina orang-orang yang bertakwa, fi dhilalin dalam naungan, wa uyun mata air, wa faqiah dan buah-buahan, mimma dari apa, yashtahun yang mereka sukai. Kulu makanlah, washrobu dan minumlah, hani'an dengan rasa nikmat, bima karena apa, kuntum dahulu kalian, ta'malun kalian kerjakan. Inna sungguhnya kami, kadzalika demikianlah, najzi memberi balasan, al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Monggo baca bareng-bareng kau. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya al-muttaqin orang-orang yang bertakwa ini berada di dalam bulan dan buah-buahan dan apa mereka inginkan. Kulu makanlah wasrobu dan minumlah dengan senang dan buah-buahan kuntum kalian adalah taklah malun untuk kalian tak maluna. Monggo 1-2 orang yang mungkin mau baca sebelum kita elaborasi, monggo silakan. Iya, 1-2 orang mungkin yang mau baca silakan. Karena waktunya sedikit. Setelah itu nanti saya terangkan. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sungguhnya al-muttaqina orang-orang yang bertakwa dalam naungan wa uyun. Baik. Yang mereka sukai. Kulu makanlah, wasrobu dan minumlah dengan rasa nikmat. Bima untuk sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Jika demikianlah orang-orang yang buat baik. Oke, sekarang gantian yang laki. Jadi 1 perempuan, 1 laki aja. Yang laki sekarang.
Monggo. Laki. Monggo yang laki satu aja. Karena waktunya sempit, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa, fi di dalam dilalin naungan yang teduh, wa uyun dan mata-mata air, wa fawakiha dan mendapat buah-buahan, mimma yastahun dan apa yang mereka sukai. Kulu kalian makanlah, wasrobu dan kalian minumlah, hani'am dengan nikmat. Bima kuntum sebab apa yang kalian dahulu tak malun kalian kerjakan. Inna sungguh kami kadalika demikianlah nazil kami beri balasan muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul adzim. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilli wa 'uyun wa fakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau ayat-ayat sebelumnya bicara tentang ancaman buat orang-orang yang mendustakan ayat Allah, maka dalam ayat ini yang dibahas adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempercayai lalu mempersiapkan akhiratnya. Karena dia sudah merindukan, mempersiapkan, ya di sana dibalas sama Allah. Kata Allah, firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi dzilali wa uyun. Fi dzilali wa uyun. Dalam naungan-naungan mata air. Bayangkan coba. Sebentar. Yang dipakai kok naungan mata air? Biasanya naungan itu kan ya pohon, naungan rumah kan gitu. Berarti ini apakah bahan bangunan di surga itu nanti dari mata air? Ayo. Kalau mata air kan di dunia itu mengikuti gravitasi dari atas ke bawah. Sehingga nggak mungkin jadi bahan bangunan toh. Tapi gimana kalau ternyata nanti di akhirat itu gravitasinya yang nggak ke bawah, yang nggak ke atas, yang nggak ke gimana coba? Kan berarti bisa dipakai sebagai apa? Bahan bangunan. Wallahu alam. Jadi jangan bayangkan surga itu nanti mengikuti hukum gravitasi, hukum massa Newton, enggak ya. Nah, maka kalau Allah berfirman di sini, dan nanti orang-orang yang bertakwa itu fi dzilali wa uyun, di dalam naungan sekitar mata air, ya memang artinya di situ sekitar, tapi jika pun diartikan bahwa bangunan nanti itu di akhirat itu dari mata air, wah betapa indahnya lur. Ya, Pak. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Adalah orang yang dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20 yang tadi kita bahas. Orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kalimat selanjutnya, persiapkan apa yang sudah kamu kirimkan untuk besok di akhirat. Jadi orang beriman itu perlu diteguhkan dengan ciri takwa. Dan ciri takwa itu adalah orang yang mempersiapkan hidup dunia dan hidup akhiratnya. Jadi balance, gitu. Nah karena dia sudah siap-siap, ya ketika di akhirat ya kemudian tinggal apa? Ngunduh. Pak Budi ngirimkan 10 buah batu bata. Sekarang, pekan depan ngirimkan semen 1 sak. Pekan depan lagi ngirimkan besi 2 lonjor. Untuk apa ini Pak Budi? Untuk bangunan rumah saya di akhirat. Lewat apa? Lewat masjid. Semakin banyak sampean mengirimkan lonjoran besi, semen, dan pasir untuk akhirat, ya berarti sampean lah punya bayangan untuk bangunanku di sana nanti seperti apa ya. Kan gitu. Ketika semakin banyak sampean mengirimkan beras, hari ini 2 sak, besok 3 sak, besok lagi 4 sak. Untuk apa nih? Untuk makan saya di akhirat. Lewat apa? Itu biar dipakai untuk makan fakir miskin. Nah, wa yud'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatima wa asira. Dan memberikan makan kepada orang miskin, orang fakir, orang dalam tahanan, orang yatim. Nah,
Akhirnya nanti di akhirat ketika kita lapar, ya ada yang kita makan. Wong kita sudah nabung di lumbung. Wong. Nah itu loh. Maka itu wafakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka sukai. Makanan-makanan tadi adalah makanan yang kita dulu distribusikan kepada orang yang kelaparan. Maka nanti di akhirat makanan itu akan ditampilkan, rumah itu akan dibangunkan. Lalu kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah Mas Saiful, makanlah Mas Agus, makanlah Pak Nyoto, makanlah Pak Paiji. Kenapa itu adalah bima kuntum ta'malun? Itu adalah apa yang dahulu memang kamu siap-siapkan, kamu kerjakan. Sekarang kamu dapat dipan-dipan yang empuk karena dulu kamu tahajud. Sekarang kamu dapat air mata air yang banyak karena kamu dulu duha. Sekarang kamu dapatkan rumah yang megah karena kamu dulu berjihad fisabilillah. Itu semua adalah tabunganmu. What you plant, that you get. Apa yang dulu kamu tanam, itu yang kamu dapat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Benar, dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang yarju itu bukan hanya sekedar ingin ya, tapi gandrung, kepengin, rindu, berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, maka fal ya'mal amalan sholihan, maka harus beramal soleh. Kembali ke ayat ini, muhsinin itu adalah orang yang beramal soleh. Jadi kalau mau bertemu famang kana yarju, barang siapa yang gandrung kepingin liqa'a rabbih, bertemu ridha Tuhan, bertemu surga, fal ya'mal, maka beramallah amalan soleh, beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan dengan siapapun, dengan apapun. Sudah, tidak menyekutukan Tuhan dengan kerjaan, dengan rumah, dengan anak istri, dengan jabatan, enggak. Jadi jangan mengatakan kalau musyrik itu hanya nyembah berhala. Kita nyembah ilmu itu loh. Ya, ada yang berhala ilmu tuh. Ilmunya banyak tapi amalnya enggak diperhatikan, itu berhala ilmu. Sana kemari ngaji sebanyak mungkin tapi ya karo tonggo rape, medite melirit setengah mati, sombongnya setengah mati, ya namanya berhala ilmu. Sama dengan konteks yang kita sholatnya muanteng, tahu wapi, ngomong nyelekit mati, ya kan. Itu loh. Nah itu berarti berhala amal. Maka kalau kita ingin bertemu Allah, bertemu ridho Allah, bertemu dengan surganya Allah, itu bima kuntum ta'malun. Yang dimaksud amal bukan hanya amal, tapi amal yang soleh. Yang disebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Siapa ingin bertemu Tuhannya, maka beramallah amal yang soleh. Tidak hanya sekedar pinter ngaji, pinter dalil. Ya dulu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Sudah banyak yang saya sampaikan. Tanggung jawab saya untuk mengamalkan juga banyak. Tanggung jawab sampean yang dengerin juga banyak untuk mengamalkan. Ibarat belanja onde-onde tiap ba'da subuh, ya makan, jangan ditaruh di lemari. Ibarat sampean dapat ilmu, ya amalkan, jangan taruh di dalam memori saja. Itu ya, nggih, pun, ya apa itu yang ribut. Kita sudah selesai ya, ya karena saya sedang berada di masjid umum, di Masjid Al-Muhajirin, maka tidak bisa lama-lama. Tapi insya Allah ini juga sudah waktunya selesai lah. Saya rasa cukup. Tetap semangat ya. Ahad penuh semangat. Nah, udah minum air putih pagi ini? Nah, saya ini disuguhi ini apa?
Wedang jahe. Nggak tahu ini jahe. Oh jeruk toh. Wedang jeruk. Lemon tea. Nggak tahu ini. Saman minum apa pagi ini? Belum minum. Minum apa coba lihat. Minum air putih. Pak Fakrul minum apa Pak? Mas Yasin Lampung minum apa Mas Yasin? Mas Suryono? Banyak negara minum apa? Mas Tris kok sudah di sawah itu? Mau makan padi? Sekarang Gamal, Ya, wes. saya sudah minum kopi juga, Gus. Air putih sudah. Allah kopi masih kita bila kita menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Allahumma qina min ad-dayn wa afina min al-fitn. Amin. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت لنا استغفرك واتوب إليك وصلى الله سيدنا محمد اللهم ادفعنا البلاء والوباء والافتنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين Amin. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا صرف Amin. اللهم اغفر لنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. ربنا أفرغ لنا الصبر والصبر Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم